Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membuka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah muatan IPS, SBDP, dan juga IPA. Yuk, mari kita simak materi kita hari ini. Sikap-sikap dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang pertama adalah rela berkorban. Nah, contohnya di sini rela membantu teman atau tetangga yang tertimpa musibah, rela berkorban di lingkungan sekolah, misalnya dengan ikut menjaga kebersihan sekolah dan mematuhi tata tertib sekolah, rela berkorban untuk menjaga keamanan tempat tinggal, misalnya orang dewasa melaksanakan ronda malam. Yang kedua, cinta tanah air. Contohnya, bangga sebagai bangsa Indonesia, misalnya dengan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri, melestarikan kebudayaan Indonesia dengan mengenalkan dan mempelajari kebudayaan daerah, dan contoh yang terakhir, hidup rukun dan gotong royong, yaitu wujud cinta terhadap sesama manusia sebagai bagian dan unsur penting dalam negara. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Contohnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Ya, yang berikutnya adalah menjelaskan cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan itu juga dapat kita laksanakan dimulai dari lingkungan terkecil, misalnya keluarga. Nah, yang pertama adalah menghargai perbedaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum. Yang keempat, bangga memiliki identitas sebagai bangsa. Dan yang kelima adalah mencintai budaya sendiri. Contohnya adalah misalnya menggunakan produk dalam negeri serta mengenalkan dan mempelajari seni daerah. Baik, anak-anak semuanya, berikutnya kita masuk ke muatan berikutnya, yaitu SBDP. Mari kita simak. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Tari tunggal. Di dalam seni tari, terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria ataupun wanita. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah. Penari wanita membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara, upacara adat daerah setempat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Tari tunggal kreasi baru merupakan hasil perubahan gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan tari kreasi diciptakan oleh seorang koreografer. Berikut contoh tari yang biasanya dibawakan secara tunggal. Ada tari legong yang berasal dari Bali, tari gambyong
dari Yogyakarta. Tari Kelana Topeng dari Yogyakarta. Tari Kandagan dari Jawa Barat. Tari Merak dari Jawa Barat. Tari Jaipong, Jawa Barat. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan Timur. Dan Tari Gandrung dari Jawa Timur. Ragam tari daerah. Indonesia memiliki beragam tari daerah yang unik dan khas. Sebagai warga negara, kita harus melestarikan tari daerah. Kita bisa melestarikannya dengan mengenali tari daerah dan asalnya, serta menghafal gerakan tarinya. Ayo perhatikan beberapa contoh ragam tari daerah yang ada di Indonesia. Ada tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng kuncaran dari Jawa Barat, tari yapong dari DKI Jakarta, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tari remong dari Jawa Timur. Gerak tari Kandagan. Tari Kandagan berasal dari Jawa Barat. Kandagan berasal dari kata kandaga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Tari Kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Properti yang digunakan pada tari tunggal. Setiap tari tunggal memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti merupakan perlengkapan yang digunakan oleh penari ketika mementaskan sebuah tarian. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Ayo perhatikan properti dalam tari tunggal berikut. Ada selendang, kipas, topeng, tombak, payung, dan piring. Ya, baik anak-anak semuanya. Untuk materi berikutnya yaitu adalah IPA, tapi karena materinya kurang lebih sudah kita dapatkan, yaitu tentang pubertas, sehingga cukup Ustadz berikan tugas aja ya. Nah, sebelum Ustadz akhiri, ayo silahkan dikerjakan 3 soal berikut ini ya. Dikerjakan di buku tugas kalian, kemudian kirim hasilnya. Baik, tetap semangat semuanya, selamat mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.